Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan video pemanfaatan multimedia dari aplikasi yang telah saya buat. Nah, ini sudah saya konekkan dengan screen HP. Kita bisa lihat. Gesernya susah. Tuh, buka. Bentar. Nah, di sini dari aplikasinya saya namakan PLL. Nah, kita masuk ke aplikasinya. Kita mulai dari awal. Nah, di sini dengan judul garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nah, oleh Muhammad Hairul Anwar dengan NIM 0401519044. Kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini diingatkan kembali unsur-unsur lingkaran seperti titik pusat, kemudian jari-jari, dan lain sebagainya. Nah, terus diingatkan juga tentang dua garis sejajar, prinsip dua garis sejajar atau definisi, kemudian dua garis dikatakan tegak lurus juga syaratnya seperti apa. Kemudian teorema Pythagoras karena nantinya pasti ada kaitannya, karena matematika menariknya itu ya, berkesinambungan. Nah, kita ke motivasi dulu. Jadi awal mula kita ceritakan tentang awal popularitas sepeda di Indonesia adalah pada masa kolonial Belanda. Orang Belanda membawa sepeda buatan Eropa sebagai alat transportasi pada masa pendudukan mereka di Indonesia. Pada masa itu rakyat jelata belum bisa menikmati sepeda, hanya para penguasa dan bangsawan yang bisa menikmatinya. Kemudian di sini ada videonya, mari kita play. Bisa di fullkan screen-nya. Di sini diperkenalkan, dijelaskan, karena sekarang lagi ngehitsnya aktivitas bersepeda lagi ya. Dari sekian lama yang sudah mulai nggak populer, sekarang menjadi populer lagi karena kaitannya dengan kesehatan dan imunitas manusia. Untuk meningkatkan imunitas pada banyak memilih kegiatan untuk bersepeda. Ini perkembangannya, sejarah-sejarahnya. Nah, dulu susah banget sebelum mengenal rantai sepeda dan pedal. Nanti bisa dilihat pada aplikasi ya. Kita lanjutkan dulu. Kita bisa next kan. Nah, di sini ada sepeda dari Sepedagi, yaitu dengan deskripsi yang sangat detail ya. Bisa kalian lihat. Nah, di sini kalian perhatikan bagian rantai gearnya. Ternyata bentuk ada pengaitnya atau kayak garis singgung lingkaran. Nah, manfaat mempelajari garis singgung lingkaran, manfaatnya banyak sekali ya, terutama pada sepeda. Kemudian memperkirakan jarak antar matahari dengan
bumi atau matahari dengan bulan. Ini ilustrasinya. Garis singgung lingkaran. Pada pertemuan kali ini tujuannya diharapkan peserta didik dapat dari 3 poin ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian garis singgung lingkaran. 2, menjelaskan sifat-sifat garis singgung lingkaran. 3, melukis garis singgung lingkaran. Nah, di sini langkah pembelajarannya. Pertama, diskusi kelompok. Jadi setelah ada tadi di aplikasi ada pengantarnya dulu, kemudian setelah itu kita akan memasuki diskusi setelah ini, dan presentasi setelah diskusi itu selesai, kemudian konfirmasi oleh guru, kemudian kuis secara mandiri individu. Nah, sini dikasihkan permasalahan. Ibu Maimi memilih sebuah ornamen hiasan meja seperti pada gambar setelah pulang dari liburannya di Tiongkok. Ornamen tersebut berbentuk lingkaran dengan sebuah kotak kecil yang berbentuk balok. Dengan sebuah kotak kecil berbentuk balok sebagai alasnya. Sesampainya di rumah, Ibu Meme menyadari bahwa baut untuk memasang ornamen pada alas hanya ada 1 buah. Menurut kalian, apakah dengan menggunakan 1 buah baut, berapa titik bagian lingkaran yang mengenai alas? Apakah tepat 1 titik atau lebih? Nah, nanti dijelaskan oleh salah satu anak yang mau menjelaskan. Nah, di sini setelah ini pembelajaran selanjutnya memasuki diskusi kelompok dengan lembar kerja peserta didik. Nah, ini lembar kerja peserta didiknya. Nah, dengan waktu 20 menit dengan perkiraan anggota tiap kelompoknya ada 5. Nah, di sini sudah dijelaskan tujuan, kemudian ada petunjuk umumnya juga. Nah, di sini ada titik-titik yang mereka harus selesaikan. Contohnya seperti pada yang pertama ini, garis K1 memotong lingkaran di titik-titik buat titik. Nah, kira-kira jawabannya 2 ya. Kalau di sini itu titik C. Yang ini 3 titik berarti. 2 titik di D dan C, Kemudian ada lagi dan seterusnya, sudah tersusun secara rapi. Nanti mereka akan menyimpulkan. Nah, terus selanjutnya setelah ini, nah, dikonfirmasi oleh guru. Ini yang namanya garis singgung lingkaran, titik singgungnya di B. Nah, ini dikasihkan prosedur untuk melukis garis singgung lingkaran. Yang pertama langkahnya, lukislah lingkaran dengan titik pusat di 0 atau di O dengan 0,0 titik pusat 0,0 dan kemudian titik di A di luar lingkaran. Ini titiknya, hubungkan titik O dan A itu. Selanjutnya langkah kedua, lukis busur lingkaran. Nah, kemudian langkah ketiga, hubungkan BC sehingga memotong garis OA di titik D. Nah, ini titik D-nya. Di sini melukiskan langkah keempat, lukis lingkaran berpusat di titik D yang dengan ukuran panjang jari-jari OD sama dengan DA. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah ditemukan titik potongnya.
Sebenarnya hubunganlah titik A dengan titik E dan F dengan A, maka jadilah garis singgung lingkaran. Nah, untuk menemukan berapa sih kira-kira panjang garis singgung lingkaran, nah seperti ini. Apakah segitiga O A E siku-siku? Ya jelas siku-siku. Berlaku OAE, sorry maksudnya OAE ya. Dan di sini sampai ke kesimpulan. Jadi satu garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. Titik tersebut dinamakan titik singgung lingkaran. Nah, sifat garis singgung lingkaran adalah selalu tegak lurus dengan jari-jari atau diameter lingkaran yang melalui titik singgungnya. Jika diketahui suatu lingkaran dengan jari-jari R, jarak titik pusat ke titik di luar lingkaran D, dan panjang garis singgung lingkaran L, maka L sama dengan akar dimana S kuadrat dikurangi R kuadrat. Ini melanjutkan permasalahan yang dilempar di awal pembelajaran. Sekian. Untuk aplikasinya cukup sekian. Nah, di sini sudah ada LKPD, kemudian LTPD-nya juga. Nah, di sini di LTPD kan tugas, nanti mereka berkelompok untuk menyelesaikan masalah yang ada di soal ini di lembar tugas ini sudah disediakan, dan kuis juga sudah disiapkan. Seperti ini sudah diberikan kunci jawabannya, FPP dan lain sebagainya. Nah, sekiranya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.